Fakultas Keterampilan Bisnis Universitas Khairul Ternate. Sekarang saya sedang berada di JMT Kelurahan Gambesi. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang optimalisasi dalam perbankan syariah di Indonesia pada era digital. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara kepada salah satu pelanggan dari JNT. Sebelum saya akan mewawancarai pelanggan tersebut, saya akan menjelaskan sedikit apa itu optimalisasi infrastruktur perbankan syariah dalam Indonesia dalam era digital. Akan menjelaskan sedikit tentang apa itu infrastruktur optimalisasi infrastruktur dalam perbankan syariah di Indonesia pada era digital. Optimalisasi infrastruktur dalam perbankan syariah di Indonesia pada era digital adalah untuk penggunaan dan pengembangan sistem, teknologi dan jaringan yang digunakan oleh bank syariah untuk meningkatkan efisiensi. Efektivitas dan kualitas layanannya. Tujuan utama dari optimalisasi ini adalah dengan perkembangan teknologi memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin beragam. Selanjutnya, mengapa optimalisasi infrastruktur itu penting? Yang pertama, kita dapat meningkatkan akses. Dengan infrastruktur yang memadai, bank syariah dapat menjangkau lebih banyak nasabah, termasuk di daerah-daerah yang sebelumnya. Yang kedua, efisiensi operasional, di mana proses bisnis menjadi lebih cepat dan akurat, sehingga mengurangi biaya operasional dan meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, peningkatan keamanan, di mana sistem optimalisasi mampu melindungi data nasabah dari ancaman hacker dan menjaga kerahasiaan informasi. Yang kelima, inovasi dan layanan. Bank syariah dapat mengembangkan produk dan layanan baru yang lebih menarik dan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Yang keenam, meningkatkan kepuasan pada nasabah. Layanan yang cepat, mudah, dan aman akan meningkatkan kepuasan nasabah dan loyalitas mereka terhadap bank. Selanjutnya, kita fokus pada aspek-aspek yang melibatkan optimalisasi infrastruktur. Yang pertama yaitu teknologi informasi, pengembangan aplikasi mobilitas, aplikasi yang fitur dan lengkap menjadi kunci minat nasabah, terutama generasi muda. Yang kedua, cloud computing memungkinkan bank syariah untuk mengelola data dan aplikasi dengan lebih fleksibel dan efisien. Yang ketiga, big data analysis memanfaatkan data nasabah untuk membuat kebijakan yang lebih baik dan personalisasi layanan. Selanjutnya, keamanan siber, di mana melindungi data nasabah dari serangan hacker dan menggunakan teknologi enkripsi yang kuat, firewall, dan sistem deteksi intrusi.
Selanjutnya yaitu jaringan, di mana pengembangan perbankan digital digabungkan antara layanan fisik dan digital untuk memberikan pengalaman nasabah yang lebih baik. Yang kedua, peningkatan kualitas digital. Pada era digital, memastikan jaringan internet yang stabil dan cepat. Peningkatan kompetensi melakukan pelatihan bagi karyawan agar mampu mengoperasikan teknologi baru dan memahami kebutuhan syariah. Selanjutnya, perubahan budaya kerja. Membangun budaya kerja yang inklusif dan syariah terhadap perubahan teknologi, contohnya optimalisasi infrastruktur dalam perbankan syariah. Pembayaran digital menggunakan EFT atau e-wallet atau transfer bank langsung untuk memudahkan transaksi. Robo advisory memberikan rekomendasi investasi yang disesuaikan dengan dimana itu open banking memungkinkan nasabah menggunakan rekening mereka dengan aplikasi ketiga untuk mengelola keuangan secara terintegrasi. Yang kita masuk pada tantangan optimalisasi infrastruktur dalam industri di Indonesia pada perbankan syariah. Yang pertama yaitu keterbatasan infrastruktur, terutama di daerah-daerah yang menggunakan internet berkecepatan tinggi. Yang kedua, kurangnya literasi digital. Masyarakat, terutama generasi tua, masih belum terbiasa dengan teknologi digital. Yang ketiga, persaingan yang ketat, di mana masuk pada peluang di mana membuat peluang pasar yang berbeda. Ketiga, inovasi teknologi. Munculnya teknologi dan meningkatkan layanan perbankan syariah. Jadi dapat disimpulkan optimalisasi infrastruktur adalah kunci keberhasilan perbankan syariah dalam menghadapi era digital dengan terus berinovasi dan beradaptasi. Bank syariah dapat memberikan layanan yang lebih baik pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Sekarang saya sudah bersama dengan salah satu pelanggan dari CMC dengan kata siapa? Terima kasih. Saya akan sedikit memberikan pertanyaan. Kita langsung saja pada pertanyaannya. Pertanyaan pertama, bagaimana pengalaman kamu melakukan transaksi dari dalam pembelian? Oke, jadi menurut pengalaman saya melakukan transaksi pengiriman di sini itu cukup memuaskan ya. Prosesnya cepat dan mudah. Saya bisa melihat satu pengiriman secara real time yang memberikan rasa tenang saat menunggu paket kita. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengalaman kakak harus terpaksa menerima biaya ongkir yang cukup mahal? Ya, jadi kalau berbicara mengenai biaya ongkir,
akhirnya saya sedikit terpaksa menerima biaya ongkir yang mahal. Saya merasa sedikit kecewa, terutama jika saya tidak mendapatkan informasi yang jelas tentang biaya tersebut sebelumnya. Namun, saya memahami sedikit bahwa biaya pengiriman dapat bervariasi tergantung pada jarak dan jenis layanan yang terpilih. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari keamanannya, apakah memiliki kurang rapi atau Oke, jadi kalau berbicara dari segi keamanan ya, packingnya sudah rapi dan aman. Saya merasa puas karena barang yang saya terima dalam kondisi baik dan tidak rusak. Pengemasan yang baik sangat penting untuk menjaga keselamatan barang selama proses pengiriman. baik? Pertanyaan selanjutnya atau yang terakhir, menurut kakak harus seperti apa dalam melakukan pembelian atau pengambilan barang? Ya, jadi menurut saya menulis seharusnya lebih transparan ya dalam memberikan informasi mengenai biaya ongkir, transparan dan menunjukkan mengenai sejak awal. Selain itu, meningkatkan opsi pengiriman dengan biaya yang lebih bervariasi bisa menjadi nilai tambah sehingga pelanggan dapat memilih sesuai dengan anggaran mereka. Baik, terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan. Terima kasih sudah Ini saya akan menyimpulkan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya berikan kepada salah satu pelanggan tadi mengenai pengalaman transaksi yang sudah ia lakukan. Itu sangat mempengaruhi oleh kemudahan proses dia tambahan ongkos kirim serta kualitas keamanan produk selama pengiriman. Jika pembeli terbebani oleh ongkir yang tinggi atau mendapatkan barang dengan packing kurang rapi, maka kepuasan transaksi akan menurun. Untuk meningkatkan kualitas penjual atau berikutnya, memastikan proses transaksi mudah, cepat, dan bebas dari kendala teknis. Yang kedua, menawarkan ongkos kirim yang wajar, transparan, atau memberikan subsidi atau promo gratis ongkir. Yang ketiga, meningkatkan keamanan kredit yang rapi dan sesuai standar untuk menghindari kerusakan. Dan yang keempat, yaitu penjual harusnya memberikan perhatian lebih pada detail layanan pelanggan agar kebutuhan dan ekspektasi kembali terpenuhi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di Indonesia pada era digital. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.